Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera buat kita semua. Baik, berjumpa lagi dengan saya Erwin Emil Chan Siregar dengan membawakan mata pelajaran gambar teknik dasar untuk kelas 10 jurusan TSM dan TKR. Jadi untuk di materi ini kita akan masuk ke materi etiket gambar teknik ya. Jadi di materi-materi sebelumnya sudah kita banyak bahas, mulai dari peralatan gambar teknik sampai yang terakhir kita sudah masuk ke mengenai proyeksi gambar teknik. Jadi untuk kali ini kita masuk ke etiket gambar teknik. Baik, di sini ada pengertian dari etiket gambar teknik, yang dimana dia etiket gambar teknik atau disebut juga dengan kepala gambar atau juga dengan sejumlah informasi atau keterangan tentang suatu gambar teknik, atau disebut juga dengan identitas gambar teknik. Jadi etiket ini sama halnya seperti kita memperlihatkan sebuah KTP ya, yang dimana di dalam KTP itu ada berupa informasi, baik itu dari segi informasi namamu, tanggal lahir, dan sebagainya. Jadi di etiket gambar ini sama halnya juga seperti itu, yang dimana di situ tertera ada informasi-informasi tentang maksud dari gambar tersebut ya. Jadi pengertiannya seperti itu. Jadi fungsi dari etiket gambar ini adalah memberikan data ataupun informasi teknis yang lebih jelas pada suatu gambar teknik yang telah dibuat ya. Jadi di etiket gambar ini itu nanti kita bisa dapatkan informasi ya, ataupun keterangan-keterangan yang dapat kita pahami melalui etiket gambar ya. Itu dia fungsinya. Jadi untuk bagian-bagian dari etiket gambar teknik ini dia ada 10 ya. Tidak jauh beda seperti yang Bapak jelaskan tadi. Bila kita melihat sebuah KTP, ada tercantum di sana informasi tentang identitas dirimu. Begitu juga dengan etiket ini ya. Etiket ini yang merupakan identitas dari sebuah gambar yang telah kita buat. Jadi di sini ada 10 poin. Yang pertama, nama pembuat gambar. Siapa yang membuat dari gambar tersebut? Di situ dicantumkan di etiket. Begitu juga dengan instansinya, judul gambar, nomor gambar, tanggal gambar, pemeriksa gambar, proyeksi gambar, satuan gambar, skala gambar, dan yang terakhir adalah keterangan yang lain ya. Itu dia tampilan yang kita buat di dalam etiket dari gambar. Ini dia yang dicantumkan. Jadi posisi dari etiket gambar ini bisa kita lihat pada gambar ya. Untuk kertas A4 itu dia posisinya berdiri, yang dimana dia posisi dari etiketnya ini dia. Ini yang disebut dengan etiket ya. Ini dia. Dia berada di pojok bawah kanan posisinya. Kita mengukurnya dari pojok kanan bawah. Jadi untuk kertas A4 dia posisinya berdiri. Sedangkan untuk kertas A3 sampai A0 itu posisinya etiketnya berdiri. Bapak bilang dia datar ya, tidak berdiri ya. Begini dia posisi dari kertas gambar yang kita gunakan. Jadi posisi etiketnya berada di sini ya, tetap dia di pojok kanan bawah ya. Ini dia etiketnya. Jadi di dalam etiket ini seperti yang Bapak bilang tadi, ada di sini tercantum skala, satuan ukuran, tanggal gambar, dilihat, disetujui, peringatan, ini instansinya, ini judulnya, dan ini nomornya, dan ini kertas yang kita gunakan ya. Jadi ini sama halnya fungsinya seperti KTP ya. Ini dia fungsinya seperti KTP. Jadi ini informasi-informasi yang ada pada gambar ya. Jadi untuk peletakan dari etiket ini jangan salah ya.
dia berada di pojok kanan bawah, tidak boleh di atas ataupun di tengah untuk kertas A4. Begitu juga dengan A3 sampai kertas A0 ya, yang dimana posisi dari etiketnya ada di pojok kanan bawah, tidak boleh di atas, tidak boleh di samping ataupun di tempat yang lain, apalagi di tengah, karena di tengah adalah posisi dari gambar ya. Jadi kita posisikan dia etiketnya berada di pojok kanan bawah ya. Ini adalah sebuah contoh dari penempatan posisi dari etiket gambar. Jadi untuk jenis dan bentuk etiket gambar ini bisa kita lihat dari gambar ya, yang dimana dia seperti ini, yang dimana kalau kita jumlahkan ini itu sekitar 185 ya, dan tingginya dia kalau di sini dia 28 ya. Dan untuk bagian-bagiannya bisa dilihat ya, untuk instansinya di gambarnya itu bisa kita lihat dengan ukuran, sesuai dengan ukuran ya. Yang selanjutnya contoh berikutnya ini ada dia. Jadi ini dia yang kita gunakan untuk kita pakai ya. Ini yang biasa kita pakai untuk menggambar etiketnya ya. Jadi kalau masalah bentuk dari etiketnya ini berbeda-beda di setiap instansi ya. Seperti contoh yang sebelumnya tadi, seperti ini bisa kita pakai. Ini juga bisa pakai. Itu tergantung dari instansi yang kita gunakan ya. Ya. Yang penting di situ ada penjelasan dari semua dari poin yang 10 ini. Ya, dari 10 ini. Jadi kalau membuat etiket mesti ada dia poin yang poin 1 sampai poin 10 ya. Jadi yang kita pakai dia etiketnya seperti ini ya. Etiketnya kita pakai dia seperti ini, yang dimana dia untuk panjangnya seperti yang kita lihat di sini dia 185, dan tingginya di sini bisa kita hitung 10 tambah 15 tambah 12 tambah 8 tambah 8. Itu dia untuk ketinggiannya, dan dibagi menurut dari bagian-bagian yang sudah tertera di sini ya. Jadi kita bahas dulu mengenai yang pertama, dibahas di situ nama penggambar. Jadi di sini ya, di sini dituliskan di gambar kelas, dilihat tanggal, satuan ukuran, skala, instansi. Ini dia judul dari gambar, nomor, jenis kertas, peringatan, toleransi untuk bentuk dan posisi menurut keterangan, normalisasi dan sebagainya. Ya, di sini sudah lengkap sekali ya, udah lebih dari 10 kategori melengkapi dari etiket gambar ya. Kita bahas satu persatu dulu. Untuk dasarnya aja, ini sebuah dasarnya aja kita bahas. Kalau bagian yang dari sini ke atas ini sebagai tampilan untuk kelengkapan yang lain. Jadi untuk mendasar ini dia bagian dari sini ke bawah ya. Itu dia. Yang pertama kita bahas ini ya. Ini adalah merupakan dari posisi tempat dari proyeksi yang kita gunakan. Contohnya ini adalah proyeksi dari proyeksi Amerika. Jadi kalau proyeksi Eropa dia posisinya seperti ini terbalik. Jadi ini untuk kolom untuk proyeksi yang kita gunakan pada gambar teknik tersebut ya. Selanjutnya untuk skala. Ini skala yang kita gunakan itu sesuai dengan skala berapa ya yang kita gambarkan. Contohnya kalau yang kita gambarkan itu sama dengan benda nyatanya, berarti skalanya 1:1. Kita isi di sini 1:1. Kalau skalanya 1:2, kita buat 1:2 ya. Selanjutnya untuk satuan ukuran ya. Untuk satuan ukuran ini satuan ukuran yang berapa kita pakai ya. Satuan ukuran yang bagaimana kita pakai.
Kalau satuannya milimeter, kita buat di sini milimeter. Kalau satuan yang kita gunakan adalah satuan inci, inci kita gunakan. Kita tuliskan di sini. Begitu dengan sentimeter juga ya. Kalau kita gunakan satuan ukurannya sentimeter, kita tuliskan di sini sentimeter. Ya. Selanjutnya untuk tanggal. Ini adalah tanggal pembuatan gambar ya. Yang dimana tanggal ini sesuai dengan tanggal dimulainya kita membuat gambar. Contohnya kita menggambar hari ini. Berarti tanggal hari ini adalah tanggal 16 Januari 2021. Kita cantumkan di sini. Ya. Selanjutnya digambar ya. Ini digambar adalah maksudnya adalah si pembuat gambar. Siapa yang membuat gambarnya? Ya. Kalau dia si Ali ya, contohnya ini namanya Ali yang menggambar contohnya. Jadi di sini pun dicantumkan namanya Ali kan gitu ya. Berarti yang menggambar adalah si Ali. Selanjutnya kelas. Jadi ini kelasnya kelas berapa si Ali? Contohnya dia adalah kelas 10 TSM 2. Berarti ini kelas 10 TSM 2 ya. Selanjutnya dilihat. Siapa yang melihat ini atau memeriksa ini? Ini adalah guru yang bersangkutan. Jadi untuk masalah ini adalah saya ya. Berarti namanya adalah Erwin Emilcan Siregar. Dilihat Erwin Emilcan Siregar karena saya yang akan mengkoreksi ataupun melihat ataupun menilai dari hasil gambar kalian. Makanya di sini dituliskan nama Bapak ya. Selanjutnya peringatan. Ini peringatannya masuk kategori kalau ada yang salah itu nanti dimasukkan di sini, dibuat poinnya. Jadi kalau ada yang kurang seperti ada yang salah gambar atau apa segala macam, ini peringatannya dicantumkan di sini. Ya. Selanjutnya ini adalah sebuah instansi. Ini nama instansi sebenarnya. Kalau instansi kita adalah SMK Swasta Taruna Padang Sidimpuan. Jadi di sini dicantumkan SMK Swasta Taruna Padang Sidimpuan. Tapi kalau dia sebuah instansi ataupun perusahaan bisa diganti juga menjadi, contohnya kita buatlah dulu CP Sempurna. Berarti di sini dibuat CP Sempurna. Kalau dia instansinya adalah CP Sempurna. Ya. Selanjutnya ini adalah kolom dari judul gambar kita. Ya. Contohnya kalau kita menggambar sebuah piston, berarti di sini adalah judulnya piston. Ataupun kita buat dulu contohnya kita menggambar sebuah kursi, berarti judulnya adalah kursi. Ya. Begitu juga dengan nomor. Ya. Ini adalah nomor pada kalau kita menggambar itu bukan sekali dua kali, bisa beberapa kali ya. Jadi setiap kita menggambar selesai ya kita cantumkan nomor berapa gambar ini ya. Ataupun ada gambar yang lain tapi satu paket. Contohnya menggambar yang pertama nomor 1 gambar piston, selanjutnya di lembar kedua dia menggambar torak, berarti nomor 2 adalah torak. Cantumkan di sini nomor gambar ya. Sama seperti kita bilang sebuah halaman lah ya, untuk lebih jelasnya ya. Setiap kita menggambar sesuai dengan urutan ya. Gambar pertama nomor 1, bisa juga dibuat jadi nomornya 01 untuk gambar pertama, 02 untuk nomor gambar kedua ya. Selanjutnya untuk kolom untuk ukuran kertas ya. Ini kolomnya ini jenis kertas yang kita gunakan ya. Kalau kita menggunakan kertas A3 berarti di sini adalah A3. Tapi di contoh ini Bapak buat dia A4. Berarti kertasnya adalah ukuran A4 ya. Untuk ini ya, untuk bagian yang ini dari yang 12 mm, Bapak bilang ini 12 mm ya, karena kita menggunakan satu ampeter kecil. 12 tambah 8 20 tambah 8 28. Ini adalah informasi hal lain ya, informasi-informasi yang kita butuhkan ya. Contohnya
namanya kita buat di sini 01, berarti namanya adalah contohnya 01 namanya pin ya. Berapa jumlah pinnya di sini dicantumkan, contohnya 22, nomornya nomor 1, jumlahnya 2, namanya pin, bahannya dari baja contohnya ya. Kalau normalisasinya ini menurut ukuran ya, contohnya 2 kali 9 mm. Keterangan ini bisa kita buat keterangannya apa ya, apakah dia di bubut ya, ataupun di price ya, ataupun di apa ya, pokoknya dia ini keterangannya proses pembuatannya nanti seperti apa. Ini untuk kekerasan permukaan dalam ini biasanya kita gunakan untuk bagian dari dalam sebuah gambar ya, dan ini adalah toleransi ukuran ya. Ini juga nanti bisa kita buat dalam proses penggambaran untuk informasi yang lain. Selanjutnya ini toleransi bentuk dari posisi ya, ini bisa kita buat disikan. Tapi yang paling utama di sini karena kita masih pemula, yang kita gunakan cukup dengan yang sampai di sini ya. Seperti pada gambar yang ini ya. Ini contohnya kita gunakan ya. Ini dia etiket yang kita gunakan untuk menggambar di SMK Swasta Taruna Padang Sidimpuan untuk kelas 10 TSM dan jurusan TKR ya. Itu dia. Jadi kalau ini contohnya kita ini A4, berarti di sini kita buat A4, kertas A4. Tapi kalau kita menggunakan kertas A3, itu kita buat A3, kalau A2 A2, kalau A1 A1, kalau A0 A0, tergantung kertas yang kita gunakan. Ya. Baik. Mungkin itu yang penjelasan dari Bapak untuk masalah etiket gambar teknik ya. Jadi untuk masalah ini kita mengambil kesimpulan bahwa etiket gambar itu berfungsi untuk sebuah informasi ataupun identitas dari gambar yang kita buat. Jadi etiket ini juga berfungsi untuk bagi seseorang yang akan membaca dari gambar kita tersebut ya. Ini seperti Bapak bilang tadi, dia posisinya seperti KTP, yang dimana KTP ini mencangkup informasi-informasi yang tercantum dalam KTP tersebut ya. Jadi kalau kita memiliki KTP, berarti informasi yang ada pada diri kita itu bisa dilihat di KTP. Begitu juga dengan etiket. Etiket itu bisa kita lihat informasi, saya ulangi, gambar tersebut kita bisa lihat informasinya di etiket gambar ya. Jadi untuk masalah etiket gambar ini yang paling utama, Bapak ulangi, ini dia yang 10 poin ini yang mesti ada di etiket ya. Kalau bentuk dan modelnya itu boleh bermacam-macam ya, tergantung dari instansi yang kita naungi ya. Itu bentuknya boleh berbeda-beda ya, seperti yang contoh yang telah Bapak sampaikan, boleh seperti ini, boleh yang seperti ini. Itu tergantung dari instansi yang kita gunakan. Tidak berpatokan dia bentuknya seperti apa ya. Tapi yang pastinya yang tercantum di dalam etiket ini mesti ada dari 10 poin ini ya. Kalau tidak ada yang 10 poin ini, itu udah menyalahi aturan dari ISO ataupun standar internasional ya. Jadi untuk pembuatan etiket ini yang biasa kita gunakan dia modelnya seperti ini. Untuk khusus SMK Swasta Taruna Padang Sidimpuan jurusan
TSM dan TKR ya. Baik, sampai di sini dulu pembahasan kita untuk hari ini, untuk materi etiket dalam gambar teknik. Mungkin sekian dari Bapak. Saya ucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.